Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di pelajaran ke-8, yaitu syarat diterimanya ibadah. Ini merupakan hal yang sangat penting karena siapapun yang melakukan ibadah kepada Allah tentu ingin mendapatkan pahala, ya. Ibadahnya diterima karena mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita perlu mengetahui apa saja syarat agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagaimana disebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-110, ya, ayat terakhir, di mana Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, hanya perjumpaan dalam keadaan dia beruntung, hendaknya dia mengerjakan amal saleh dan jangan dia mempersekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesuatu pun. Dia hendaknya mengerjakan amalan soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berbuat syirik. Berarti apa? Dia ikhlas untuk Allah Ta'ala. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu kita beribadah karena mengharapkan wajah Allah, karena kita cinta kepada Allah, kita mengharap pahala dari Allah. Ya, jadi kita mengerjakan amal kebaikan karena mengharap nanti bisa melihat wajah Allah. Kita lakukan karena cinta kepada Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita meninggalkan larangan, kita tidak berbuat maksiat karena taat kepada Allah, karena takut dengan azab Allah Ta'ala. Jadi bukan karena kita tidak enak sama orang, karena kita ingin pujian manusia, atau karena kita ingin mendapatkan harta dan sebagainya. Ya, tapi betul-betul karena ingin mengharapkan wajah Allah dan ingin mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Maka Allah katakan di Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Dan tidaklah mereka, jadi seluruh manusia, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ahlul kitab, siapapun, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Memurnikan semua urusan agama yang hanif hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun dari perkara agama ini hendaknya kita lakukan semata-mata untuk Allah Ta'ala, bukan karena niatan-niatan yang lain. Ya. Sedangkan ittiba, ya, itu artinya mengerjakan ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa menambah dan mengurangi. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang kita kerjakan. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi. Sebab jika amalan yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, tidak diterima. Ya, Rasul katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amalan
yang tidak ada pada agama kita, maka ia tertolak, tidak diterima. Jadi misalnya kita sholat subuh, tuntunnya berapa? 2 rakaat. Maka kalau kita sholat subuh sengaja hanya 1 rakaat atau ditambah 3 rakaat, maka itu tidak diterima. Ya, orang berpuasa, misalnya waktunya dari subuh sampai maghrib. Maka kalau ada orang berpuasa, aku puasanya pengennya malam aja deh, biar enak, biar nggak panas. Maka ini tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku yang saya muliakan, 2 hal ini harus ada pada setiap amalan kita. Baik kita mengerjakan amal soleh ataupun ketika kita meninggalkan larangan. Kalau salah satu tidak ada, nggak diterima. Misalnya ada orang nih, dia sholat subuh, ikhlas karena Allah, betul-betul pengen mencari pahala. Tetapi cara sholatnya tadi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Sholat subuhnya dia sengaja 1 rakaat atau tanpa rukuk, tanpa sujud misalnya, maka ini nggak diterima. Demikian pula ketika orang itu sholat subuh sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, tapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya karena ingin dipuji oleh temannya, ingin dipuji oleh orang tuanya, maka ini nggak diterima. Bahkan diancam toh, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa orang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Lalai ini bisa bermakna tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Alladzina hum yuraun, dan orang yang sholatnya itu riya, pengen mendapat pujian dari manusia. Ya, maka perhatikan ya, 2 ini harus betul-betul ada pada setiap amalan kita. Kemudian amalan mubah, ya seperti makan, minum, tidur, ini sebetulnya bisa bernilai ibadah, bisa mendapat pahala dari Allah Ta'ala, dengan syarat 1, diniatkan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi makan kita itu diniatkan untuk menambah kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah. Ya, makan kita untuk menjaga kesehatan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Minum kita juga demikian, diniatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul. Makannya pakai tangan kanan, makannya baca bismillah, ya kan? Seperti itu. Tidur juga demikian, tidur bisa bernilai ibadah, artinya dapat mendapatkan pahala dari Allah kalau diniatkan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Aku tak tidur supaya nanti bangun badannya sehat, seger, bisa ibadah kepada Allah. Kemudian cara tidurnya sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini hal yang sangat luar biasa, merupakan rahmat Allah untuk kita semua. Hal-hal yang sifatnya mubah bisa bernilai ibadah asal kita mengerti cara mengerjakannya. Yaitu apa? Niatnya untuk melaksanakan ketaatan. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, mendapatkan pahala yang besar, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.